Hein Arina dituntut mundur dari jabatan Ketua Sinode Gemim. Kejati sosialisasi perundungan dan bahaya judi online bagi siswa. Damkar evakuasi motor 3 roda yang terjun ke kanal. Selamat pagi, saudara. Apa kabar Anda hari ini? Jumpa lagi dalam program Kompas Manado Pagi, edisi Kamis 12 Juni 2025. Selain 3 berita utama tadi, Anda juga bisa menikmati sejumlah informasi menarik lainnya yang dihimpun tim redaksi Kompas TV Manado. Bersama saya Irama Toh, inilah Kompas Manado Pagi selengkapnya, hanya di Kompas TV, independen terpercaya. Saudara, ratusan pendeta dan warga jemaat Gereja Masehi Injili di Minahasa atau Gemim menggelar aksi unjuk rasa damai di kantor Sinode Gemim Tomohon Rabu siang. Mereka menuntut proses pergantian Ketua Sinode Gemim segera dilakukan karena tersandung kasus dugaan korupsi. Kevakuman posisi Ketua BPMS Gemim Hein Arina sejak menjadi tersangka kasus dugaan korupsi dana hibah membuat kebingungan di kalangan jemaat Gemim. Hal ini menjadi salah satu poin yang disampaikan ratusan pendeta dan warga jemaat Gemim yang menamakan dirinya Tim Gerakan Reformasi Gemim saat berunjuk rasa damai di kantor Sinode Gemim Tomohon. Pengunjuk rasa bertemu dengan perwakilan BPMS di aula kantor Sinode Gemim dan berdialog dengan pelaksana tugas Ketua Sinode Jani Rende. Inti tuntutan Tim Gerakan Reformasi adalah proses pergantian Ketua Sinode Gemim dalam sidang Majelis Sinode Istimewa atau SMSI dan memberhentikan Pendeta Hein Arina sebagai pegawai organik karena tidak menjaga citra Gemim. Poin kami datang di kantor Sinode adalah datang untuk membawa masukan-masukan, pesan-pesan untuk pemulihan Gereja Masehi Minahasa pasca Pendeta Hein Arina diduga dipersangkakan sehingga beliau ada di tahanan Polda Sulawesi Utara. Yang kedua adalah tentu pelayanan ini harus jalan terus, kepemimpinan Sinode harus jalan terus. Dan karena itu kami ingatkan bahwa menurut tata gereja, kebetulan saya sebagai ketua tim tata gereja penyusun 2021, tidak mengenal PLT yang adalah PJS. Yang karena itu kami mendesak supaya BPMS untuk kiranya membuat rapat memilih salah satu wakil ketua untuk menjadi PJS sampai pada sidang majelis sinode terpilihnya ketua BPMS yang baru. Sementara itu, pelaksana tugas Ketua Sinode Gemim Pendeta Jani Rende bilang pihaknya akan segera membahas aspirasi yang disampaikan para pengunjuk rasa. Jadi kami akan merespons itu dengan membicarakan bersama poin-poin yang sudah disampaikan. Kami juga berterima kasih kepada teman-teman yang sudah menyampaikan aspirasinya, karena aspirasi yang tersalur seperti ini kan baik adanya daripada rame-rame di luar. Jadi daripada rame-rame di luar, ya kita datang sama-sama di sini untuk menyampaikan itu kepada Badan Pekerja Majelis Sinode. Usai menyampaikan aspirasi, ratusan peserta aksi kelompok reformasi Gemim terlihat segera membubarkan diri dengan tertib. Edward Siwi, Kompas TV Manado, Sulawesi Utara. Kita ke info lainnya, saudara. Mahasiswa Papua menggelar unjuk rasa menolak pertambangan nikel di wilayah konservasi Raja Ampat, Papua. Aksi unjuk rasa ini berlangsung di kantor Gubernur Sulut Selasa siang. Unjuk rasa mahasiswa Papua di Sulawesi Utara untuk menolak pertambangan nikel di wilayah konservasi Raja Ampat, Papua berlangsung tertib di kantor Gubernur Sulawesi Utara dengan pengamanan ketat kepolisian dan Satpol PP. Mahasiswa yang tergabung dalam Ikatan Mahasiswa Indonesia Papua Sulawesi Utara ini datang dengan sejumlah poster seruan untuk mencabut izin pertambangan nikel di Raja Ampat. Mereka meminta pemerintah daerah Sulawesi Utara untuk meneruskan aspirasi ini ke pemerintah pusat. Mahasiswa menyampaikan bahwa rencana masuknya tambang nikel ini hanya untuk menguntungkan sejumlah pihak dan menyusahkan masyarakat Papua.
Itu yang menjadi isu kedua. Menyerahkan, dan kami datang tujuan itu harus cabut izin segala macam investasi yang masuk di Papua, harus cabut dari tanah Papua, harus cabut, harus cabut. Ya, itu bukan keuntungan bagi kami, tidak. Itu banyak acuan-acuan untuk pejabat. Itu untuk pejabat yang elit-elit politik dari pusat sampai di daerah. Ya. Oleh sebab itu, yang sekarang PT tambang nikel yang sementara masuk di tanah Papua, orang Papua bilang Raja Ampat itu sebagai dijuluki sebagai surga kecil yang jatuh di Papua. Hari ini kami turun jalan dan aksi di kantor gubernur, dan kami menyampaikan statement sesuai dengan situasi dan kondisi yang saat ini terjadi di Papua. Lebih khususnya ada dari kebijakan pemerintah, mereka merencanakan untuk masuknya investasi-investasi besar-besaran di Papua, lebih khususnya di Raja Ampat, dan ada penambangan tambang nikel di Raja Ampat. Kami menyampaikan kepada pemerintah Indonesia bahwa segera cabut. Itu suara dari kami mahasiswa dan juga bersama dengan masyarakat. Dan kemudian isu yang kedua adalah segera cabut kembali perusahaan-perusahaan asing yang sedang beroperasi di seluruh tanah Papua, lebih khususnya di Kabupaten Intan Jaya, di perusahaan besar yaitu PT Blok Wabu. Dan kami juga tegas kepada pemerintah Indonesia segera membatalkan segala bentuk perencanaan investasi ilegal yang sedang beroperasi di seluruh tanah Papua. Aksi unjuk rasa diterima perwakilan pemerintah daerah Sulawesi Utara, Kabang Kesbang Pol Sulut, Joni Suak di depan gerbang kantor Pemprov Sulut. Kaban Kesbang Pol Pemprov Sulut Joni Suak menyampaikan pemerintah daerah Sulawesi Utara menyiapkan ruang untuk mendengarkan aspirasi mahasiswa Papua ini dan akan disampaikan ke Gubernur Sulawesi Utara. Tanggapan pemerintah, kita memberikan apresiasi, kita memberikan ruang demokrasi untuk bisa mereka menyampaikan tuntutan mereka, menyampaikan hal-hal yang mengganjal dalam cara mereka berpikir, ya. Dan ini perintah dari Pak Gubernur, Pak Majen TNI Purnawirawan Yulius Silvanus, untuk kita buka ruang demokrasi dan mendengar aspirasi mereka. Kami duduk bersama-sama dengan mereka, hampir 1 jam kita duduk, kita dengarkan banyak aspirasi, terutama tentang pertambangan di Raja Ampat dan beberapa eksploitasi di sana. Dan ini juga sejalan dengan apa yang jadi arahan Pak Gubernur, bahwa untuk tambang-tambang juga di Provinsi Sulawesi Utara yang izinnya sudah lewat akan dipertimbangkan dan tidak diperpanjang lagi. Usai menyuarakan aspirasi, mahasiswa Papua bubar dengan tertib. Aldi Pascual, Kompas TV, Manado, Sulawesi Utara. Saudara, kasus dugaan korupsi yang terjadi di perusahaan daerah PD Pasar melibatkan Direktur Utama Luki Senduk. Menanggapi hal tersebut, Pemkot Manado serahkan semua proses hukum ke Polda Sulawesi Utara. Direktur Utama PD Pasar Kota Manado Luki Senduk pada beberapa waktu lalu telah menjalani pemeriksaan oleh penyidik tindak pidana korupsi di Treskrimsus Polda Sulut sebagai saksi. Menanggapi pemeriksaan di Rut PD Pasar tersebut, pemerintah Kota Manado melalui Wakil Wali Kota Richard Sualang mengatakan kasus ini menjadi pelajaran bagi semua pejabat agar bisa transparan dalam mengelola keuangan. Richard pun mengatakan Pemkot Manado menyerahkan semua proses hukum ke Polda Sulawesi Utara. Ya, tentu karena PD Pasar juga ini adalah bagian dari pemerintah Kota Manado, ya tentu kita berharap ya penanganan ini dilaksanakan ya sesuai dengan ketentuan hukum. Kami berharap juga tentu ini akan jadi satu pelajaran dan bahan evaluasi, karena memang mengelola perusahaan daerah ini kan tidak semudah yang kita bayangkan. Tapi perusahaan daerah ini adalah salah satu juga daya dukung ekonomi bagi
Kota Manado dan masyarakat Kota Manado. Saya berharap ke depan ini akan menjadi lebih baik dan tentu akan bermanfaat bagi masyarakat Kota Manado. Diketahui Lucky Senduk diperiksa sebagai saksi terkait kasus dugaan ketidakwajaran perekrutan dan penempatan pegawai serta pengelolaan keuangan PD Pasar Manado. Jimmy Dapar, Kompas TV Manado, Sulawesi Utara. Saudara, seorang anak remaja laki-laki usia 13 tahun di Minahasa Selatan nekat bunuh diri hanya karena telepon genggam. Peristiwa yang menghebohkan di media sosial ini terjadi hari Minggu 8 Juni 2025. Pengakuan pihak keluarga sebelum peristiwa itu terjadi, sekitar pukul 10 pagi, ayah anak laki-laki tersebut meminta agar telepon genggam yang dipegangnya dipinjamkan kepada dua adiknya yang ingin bermain game. Diduga permintaan ayah mengecewakan hatinya dan merasa kesal sehingga keluar rumah meninggalkan ayah dan kedua adiknya. Tak selang beberapa waktu, jasad remaja yang baru lulus sekolah dasar tersebut ditemukan dalam kamar tidur dalam keadaan gantung diri dengan seutas tali bekas ayunan milik adiknya. Pihak polisi setelah mendapatkan laporan meminta agar jasad pemuda tersebut diotopsi. Namun keluarganya menolak dan mengikhlaskan kepergian anggota keluarganya yang tewas bunuh diri. Jadi berkaitan dengan peristiwa gantung diri yang terjadi di Kelurahan Buyungon Lingkungan 9, Kecamatan Namurang, sesuai dengan laporan informasi tentang kejadian tersebut, korban atas nama Adik Rifki Nayuan atau panggilan hari-hari lebih dikenal dengan nama Bumbung. Kami mendatangi TKP, juga berkoordinasi dengan Polres Minsel, khusus tim Inafis dan tim Reskrim. Dalam penanganan TKP, korban ditemukan gantung diri di rumahnya, di dalam kamar. Dalam pemeriksaan awal, secara fisik, yang kami lakukan pemeriksaan di TKP, secara kasat mata tidak terlihat atau tidak ada tanda-tanda kekerasan lain. Dan dengan dasar itu memang kami kaitkan juga dengan pengakuan dan keterangan dari para saksi, terutama orang tua korban, juga menyatakan menolak untuk melakukan otopsi seperti surat pernyataan penolakan. Peristiwa seperti ini adalah peringatan keras bagi kita semua. Jadi kalau mau tanya kepada orang tua pasti tidak menginginkan hal ini terjadi. Jadi himbauan kami dari pemerintah untuk para orang tua harus melihat anak-anak. Jangan terjadi hal-hal seperti ini dan sampaikan kepada anak-anak agar supaya tidak menirukan hal seperti ini. Jadi sebagai orang tua, ajaklah keluarga kita, bahkan lebih khusus anak-anak, untuk hidup takut akan Tuhan agar supaya anak-anak dapat bertumbuh dalam iman. Jasad remaja bunuh diri telah dikebumikan di perkuburan umum di kelurahan setempat. Tim Liputan Kompas TV Minahasa Selatan, Sulawesi Utara. Informasi kejati sosialisasi perundungan dan bahaya judi online bagi siswa akan kami hadirkan sesaat lagi. Tetaplah bersama kami. Kembali bersama kami di Kompas Manado Pagi. Saudara, Kejaksaan Tinggi Sulawesi Utara melaksanakan program Jaksa Masuk Sekolah. Dalam program kali ini dilaksanakan di Sekolah SMK Negeri 6 dengan melakukan sosialisasi bahaya judi online dan perundungan. Sosialisasi bahaya judi online dan perundungan bagi pelajar merupakan bagian dari upaya Kejati Sulut memberikan penyuluhan dan penerangan hukum kepada generasi muda sejak dini. Dalam sesi yang dipandu Kepala Seksi Penerangan Hukum Kasih Penkum Kejati Sulut Januar, para siswa mendapatkan pemahaman mendalam tentang dua isu hukum yang tengah menjadi perhatian serius, yaitu bullying atau perundungan dan judi online. Dua topik ini dinilai penting karena marak terjadi di kalangan pelajar dan berdampak langsung pada masa depan generasi muda. Para siswa juga diarahkan dapat menggali potensi diri dan bersikap rendah hati dalam pergaulan. Artinya kami kesini untuk kasih
penerangan hukum ya, penerangan hukum pada siswa-siswa supaya dalam khususnya dengan terkait materi pagi ini terkait dengan materi bullying sama judi online agar siswa-siswa di sini dapat menghindari perbuatan bullying maupun judi online yang sekarang lagi marak itu. Intinya itu, kita memberi kesadaran kepada peserta didik terkait dengan dua perbuatan pidana itu. Kepala SMK Negeri 6 Manado Alce Salele bilang, kegiatan ini sangat bermanfaat bagi siswa dan guru di sekolahnya. Pihak sekolah pun berharap kegiatan seperti ini bisa berkelanjutan. Pertama, saya sangat bangga. Awalnya minggu lalu mereka datang meminta bahwa jaksa masuk sekolah. Karena baru kali ini SMK Negeri 6 Manado jaksa masuk sekolah. Ketika Bapak mengedukasi anak-anak, bukan cuma anak-anak tetapi dengan guru-guru, saya bangga. Karena ternyata jaksa masuk sekolah itu sangat dibutuhkan oleh sekolah. Tadi kami banyak diberikan edukasi, baik sebagai kepala sekolah, siswa, maupun guru, terutama dalam bullying. Bullying itu bukan cuma dilakukan oleh siswa, tetapi bisa juga dilakukan oleh guru. Kalau tadi dan Bapak sudah jelaskan begitu panjang lebar, sungguh luar biasa. Kami sebagai kepala sekolah memohon kepada beliau bahwa kegiatan ini bukan cuma kali ini, tetapi akan berkelanjutan. Program Jaksa Masuk Sekolah atau JSM ini menjadi langkah strategis Kejati Sulut dalam membangun kesadaran hukum sejak dini di kalangan pelajar, sekaligus menjadi jembatan antara aparat penegak hukum dan dunia pendidikan. Jimmy Dabar, Kompas TV Manado, Sulawesi Utara. Saudara, paket stimulus ekonomi yang digulirkan pemerintah berupa penebalan bantuan sosial dengan pemberian tambahan uang tunai dan beras bagi keluarga penerima manfaat program Keluarga Harapan di Provinsi Sulawesi Utara kini tengah menunggu instruksi pemerintah pusat. Koordinator Wilayah Program Keluarga Harapan Provinsi Sulawesi Utara, Richard Mongkaring bilang, saat ini pihaknya tengah menunggu informasi lanjutan dari pemerintah pusat terkait implementasi paket stimulus ekonomi berupa penebalan bantuan sosial bagi keluarga penerima manfaat dalam program Keluarga Harapan atau PKH di wilayah Sulawesi Utara. Kebijakan penebalan bantuan sosial bagi keluarga penerima manfaat program PKH ini akan diberlakukan di triwulan 2 tahun 2025 di periode bulan Juni dan Juli. Penebalan bansos bagi KPM program Keluarga Harapan berupa uang tunai Rp200.000 per KPM per bulan selama Juni-Juli dan bantuan beras 10 kg per bulan di periode Juni dan Juli. Jadi perlu kita ketahui untuk penyaluran bansos di triwulan kedua ini sudah mulai pada tanggal 28 Mei 2025 berdasarkan instruksi dari Pak Presiden dan disampaikan oleh Pak Mensos. Jadi secara bertahap untuk di triwulan kedua ini. Jadi pada tahap kedua ini data yang digunakan adalah data yang lewat hasil verifikasi data tunggal sosial ekonomi nasional atau DTS. Jadi data ini dinamis. Adapun data keluarga penerimaan manfaat dalam program PKH di Provinsi Sulawesi Utara berdasarkan realisasi triwulan pertama 2025 adalah sebanyak 86.854 keluarga. Penebalan bansos ini sendiri akan dilakukan dengan mekanisme pendistribusian melalui rekening masing-masing penerima yang terdata di bank-bank Himbara dan mekanisme penyaluran melalui PT Pos di wilayah masing-masing. Yana Meka Singal, Kompas TV Manado, Sulawesi Utara. Saudara, kedai kopi kini sedang populer untuk menjadi ladang usaha yang menjanjikan. Sejumlah lokasi di Manado pun telah marak dengan usaha coffee shop yang dikelola kaula muda. Salah satunya usaha kedai kopi truk di lokasi objek wisata Malalayang Beach Walk. Kedai kopi truk kini sedang tren di Kota Manado. Selain di kawasan Megamas dan Bahu Mall, kedai kopi truk mulai merambah di kawasan Malalayang Beach Walk. MBW, lokasi tempat warga bersantai di waktu luang, kini mulai menjadi tempat yang strategis untuk berbisnis kedai kopi truk. Sejumlah kedai kopi truk mulai nampak di kawasan warga nongkrong, terutama di sore hari. Ternyata untuk bisa membuat sebuah kedai kopi truk hanya bermodalkan 50 juta rupiah dan dalam sehari, omset yang diperoleh bisa mencapai 1,5 hingga 2 juta rupiah.
Di kawasan Pantai Malaleng ini, selain dapat menikmati kopi, para konsumen juga bisa menikmati indahnya panorama sunset dan Pulau Manado Tua. Nah, kalau untuk kita Bang, bisa dibilang di tempat ini karena masih baru dan mungkin karena sudah bosan kayak contoh untuk liburan atau refreshing kayak ada kawasan, mungkin juga Flambo tempat biasa. Kalau kita bisa lihat di Malaleng ini kan yang biasa orang lihat paling tempat untuk foto pre-wedding. Pas adanya kedai ini mungkin bisa lebih jadi hal baru lah dalam artian. Walaupun tetap sama pandangannya, cuman dalam artian ini suasana baru dan wisata baru menurutku sih Bang. Dari DP harga sendiri di sini? Kalau untuk harga sih Bang worth it lah dalam artian untuk kantong baik pelajar maupun pekerja. Karena harganya di bawah rate 50.000 Bang, sama dengan yang di tempat-tempat lain. Salah seorang pemilik kedai kopi truk mengaku awal mula usaha ini terbentuk karena niat dirinya dan teman-teman untuk menghasilkan uang tanpa harus meminta kepada orang tua. Mereka akhirnya patungan mengumpulkan uang untuk dijadikan modal usaha. Kalau untuk modal awal itu orang 50-an lah. Untuk omset awalnya itu yang orang coba di soft opening itu mungkin karena di sini masih sunyi pasarnya. Kemarin yang orang dapat itu sekitaran 1.500.000 untuk omsetnya per hari. Oke. Di sini untuk orang best seller itu ada DP nama Batada. Batada itu ada dua, Batada biasa dan Batada kelapa. Itu DP basic itu orang gula aren di situ. Nah, baru juga ada yang non coffee, ada matcha, taro, dark coklat, truffle fat, dan leci. Untuk saat ini. Untuk harga sendirinya karena orang di sini itu Bapak pikir orang itu ada, Bapak pikir orangnya tidak merugikan pelanggan, begitupun juga orang dirugikan. Jadi orang ambil harga itu masih di atas 20.000, yaitu berkisaran untuk yang dingin 23.000, terus yang hotnya dia ada di 20.000 dia. Kedai kopi truk biasanya menawarkan berbagai varian rasa, seperti kopi gula aren, kopi susu, serta berbagai varian lainnya. Harganya pun masih tergolong murah. Jimmy Dapar, Kompas TV Manado, Sulawesi Utara. Informasi damkar evakuasi motor 3 roda yang terjun ke kanal akan kami hadirkan sesaat lagi. Tetaplah bersama kami. Terima kasih Anda masih bersama kami di Kompas Manado Pagi. Saudara Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Republik Indonesia akan melakukan pembahasan bersama Kabinet dalam membahas putusan Mahkamah Konstitusi yang mewajibkan pemerintah pusat dan daerah memberikan sekolah gratis di tingkat SD, SMP sederajat. Saat melakukan kunjungan kerja di Gorontalo, Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Republik Indonesia Abdul Muti menyebut akan segera melakukan pembahasan bersama Kabinet terkait putusan Mahkamah Konstitusi yang mewajibkan pemerintah pusat dan daerah memberikan sekolah gratis di tingkat SD SMP sederajat. Tak hanya berlaku untuk sekolah negeri, keputusan MK ini juga akan diterapkan hingga ke sekolah swasta. Namun hingga kini, Mendikbudrismen RI mengaku belum bisa memastikan terkait penerapan keputusan MK dan masih menunggu pembahasan yang akan dilaksanakan pada Kamis 12 Juni 2025. Sekolah gratis. Oh, kalau itu kan nanti akan kita bicarakan lebih lanjut di rapat kabinet. Insya Allah nanti akan ada rapat kabinet besok, ada rapat kabinet lintas kementerian untuk menindaklanjuti keputusan MK itu. Terima kasih Pak Menteri. Mendikbudrismen mengaku akan segera menindaklanjuti putusan MK yang kini tengah menjadi sorotan publik yang dinilai menjadi angin segar bagi warga kurang mampu dalam mendapatkan pendidikan yang merata tanpa kesenjangan baik sekolah negeri maupun swasta. Kris Kamisma, Kompas TV, Gorontalo. Kita ke info lain, Saudara. Damkar Makassar berhasil mengevakuasi motor roda 3 jenis Viar yang jatuh ke kanal Hertasning, Kota Makassar akibat menghindari mobil yang melaju kencang. Petugas menggunakan mobil rescue dan alat khusus untuk mengangkat motor tersebut ke daratan. Ya, ini kuncinya.
Usai mendapatkan laporan dari warga, petugas damkar dan penyelamatan Kota Makassar mengirimkan mobil rescue dan 5 personil damkar untuk melakukan evakuasi terhadap motor roda 3 jenis Viar yang terjatuh di kanal Hertesning, Kota Makassar. Dengan dibantu warga, petugas damkar harus turun ke kanal untuk mengikatkan tali khusus tersebut ke badan kendaraan yang cukup besar. Usai berjibaku, petugas damkar berhasil menaikkan badan motor 3 roda tersebut ke daratan dengan cara diderek menggunakan tali sling dari mobil rescue damkar. Diketahui motor Viar tersebut terjatuh akibat menghindari mobil yang melaju kencang dari arah berlawanan. Saya menghindari kendaraan yang lewat, kan jalan sempit. Otomatis saya akan menghindar sedikit, ternyata bahu jalan yang sebelah kiri itu yang dipenuhi rumput mengenai ban belakang, sehingga sudah tidak bisa mengontrol kendaraan, dan untungnya adalah posisinya kendaraan pelan, jadi saya mengikuti arah kendaraan sehingga nyungsep ke sungai, dan saya sempat tenggelam di dalam beberapa detik, dan saya sadar secepatnya sehingga bisa terselamatkan. Itu adanya kecelakaan tunggal yang menyebabkan kendaraan roda 3 seperti Viar itu yang masuk ke kanal. Kronologinya pada saat itu dia sang drivernya menghindari kendaraan dari lawan arah sehingga menyebabkan tergelincirnya dan masuknya Viar ini di dalam kanal. Oke. Ada berapa personil yang diturunkan itu, Kak? Itu ada personil kita itu ada 5 orang dalam melakukan evakuasi. Untuk pengemudi motor Viar tersebut tidak mengalami luka berat dan barang bawanya berupa kurma pesanan orang hancur dengan total kerugian mencapai 8 juta rupiah. Rama Pratama, Kompas TV Makassar. Saudara, penertiban kendaraan yang parkir sembarangan dilakukan di Kota Ambon. Dinas Perhubungan Kota bersama kepolisian telah menindak puluhan kendaraan roda 4 yang menjadikan badan jalan sebagai garasi pribadi. Dinas Perhubungan Kota dan Satlantas Polresta Pulau Ambon terus melakukan operasi penertiban kendaraan roda 4 yang melakukan parkir inap di badan jalan. Operasi yang dimulai sejak 2 Juni 2025 di sejumlah ruas jalan utama ini telah menjaring 25 kendaraan, pemiliknya pun langsung dikenakan sanksi administrasi sesuai aturan yang berlaku. Kepala Dishub Kota Ambon mengaku operasi ini sudah disosialisasikan sebelumnya, namun masih ada pemilik kendaraan yang tidak mematuhi aturan sehingga tindakan tegas perlu diambil. Tapi sampai saat ini dari hari pertama sampai saat ini sekitar 25 mobil yang terjaring parkir inap. Tapi sejauh pelaksanaan sampai dengan saat ini, kesadaran masyarakat sangat meningkat. Dari awal pelaksanaan hari pertama, itu suasana kota memang lengang. Hanya beberapa mobil-mobil parkir inap yang mungkin kelupaan, ataupun ada kebutuhan-kebutuhan tertentu yang mengakibatkan mereka harus keluar pada malam hari. Dengan adanya operasi ini, masyarakat diimbau, terutama pemilik kendaraan roda 4, agar mencari lokasi parkir yang sesuai dan tidak menggunakan badan jalan. Yahya Lating, Kompas TV Ambon, Maluku. Saudara, selain rangkaian informasi tadi, kami juga sudah melansir perakiran cuaca dari BMKG Manado sebagai panduan bagi Anda yang akan melakukan aktivitas di luar rumah. Berikut perakiraan cuaca. Informasi tadi menutup perjumpaan kita dalam Kompas Manado Pagi. Anda bisa menyimak video tayangan kami di kompas.tv atau siaran langsung via streaming di kompas.tv/live. Saya Ramatoi pamit undur diri, tetap saksikan rangkaian program berita di Kompas TV, independen, terpercaya.